Sejurus dengan Caca yang jaga body goalnya, Amanda Manopo yang sukses memiliki body ideal tetap mengatur pola makannya agar usahanya menurunkan berat badannya hingga 15 kg tak sia-sia. Kalau saya memang sangat mengatur pola makan, saya diet juga, saya intermittent, fasting, terus habis itu sama defisit kalori juga gitu. Memiliki body langsing dan ideal membuat Amanda Manopo membutuhkan baju-baju yang sesuai dengan ukuran tubuhnya saat ini. Dan terungkap fakta, kalau lawan main Kenny Austin di sinetron Cinta Yasmin ini memiliki hobi mahal, yakni membeli baju hanya untuk sekali pakai. Lantas, apa yang Amanda Manopo lakukan dengan baju-baju lamanya? Baju untuk keperluan syuting, untuk keperluan jalan-jalan, kalau misalkan baju, ya kalau bisa saya, kalau misalkan hari ini pakai ini, besok pasti udah nggak pakai lagi. Jadi biasanya ini nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan, atau kan nanti bisa thrifting. Lantas benarkah gara-gara hobinya beli baju untuk sekali pakai membuat Amanda dijuluki artis gila belanja alias shopaholic? Apalagi belum lama ini Amanda terlihat asyik belanja bareng fansnya. Apa saja nih belanjaan yang diborong Amanda? Kalau belanja namanya perempuan nggak mungkin nggak kalap ya. Gitu. Sampai budget berapa Kak Amanda? Kalau sampai budget, nggak tahu deh. Kebetulan ada yang megang keuangan saya, mungkin bisa tanya sama dia sih kalau mau belanja. Selain seseruan belanja dengan fans, Amanda juga konsisten memanjakan para fansnya lewat aktingnya di sinetron Cinta Yasmin. Perannya sebagai Yasmin sangat dinanti, apalagi Yasmin dan pujaan hatinya Romeo kompak mulai mencurigai Ajeng yang memasukkan surat wasiat Baskara. Sebenarnya kan dari awal itu memang ada kejanggalan tentang surat wasiatnya Pak Baskara. Karena Pak Baskara tuh nggak mungkin mewariskan semua hartanya itu ke Bu Ajeng. Jadi sebenarnya kita ada curiga seperti itu. Ditambah sekarang kan kita nemuin fakta kalau Bu Ajeng tuh ternyata bisa malsuin tanda tangan orang. Jadinya ya itu semuanya saling berhubungan. Sekarang kita menduga kuat kalau emang Bu Ajeng ini memasukkan surat wasiat Pak Baskara. Ketegangan pun tak terhindari ketika Romeo mergoki Rangga yang masuk ke kamar Romeo dan ingin membuka brankas pribadinya. Apa sebetulnya yang dicari Rangga? Segitunya. Lu kepo sama isi brankas gue. Sekarang lu buka brankas lu, gue mau tahu isinya. Lu pasti nyimpen bahan peledak kan di brankas ini? Bahan peledak? Gue ngapain nyimpen bahan peledak di situ? Lu jujur deh sama gue, selama ini lu yang sudah neror mama kan? Apa? Lihat kan sekarang lu nggak bisa jawab. Lu pasti kecewa dengan surat wasiat dari papa. Makanya lu sengaja melakukan ini semua. Lu meneror kita semua. Teror bom dan teror-teror lainnya terhadap mama. Iya kan? Lu gak usah ngaco deh, Mas. Gak usah fitnah gue sembarangan. Sekarang gue tanya sama lo. Lu ngapain masuk kamar gue? Lu mau buka brankas gue? Ya karena sikap lu selama ini mencurigakan. Itu jawaban gue. Enggak, Romeo itu cuma khawatir kalau masyarakat tuh tahu soal DNA dia. Karena kan itu bisa jadi senjata dari Mas Rangga itu untuk ngejatuhin Romeo-nya nanti gitu loh. Apalagi kan Romeo emang selama ini merasakan itu karena nggak mau sampai Yasmin tahu background dia seperti apa. Belum siap aja lah, intinya itu. Untuk teman-teman jangan lupa untuk terus nonton Cinta Yasmin setiap hari hanya di RCTI.
Pemirsa, lama tak terdengar kabar, Asri Welas tiba-tiba saja menghebohkan media sosial usai membagikan momen kebersamaannya bersama seorang pria bule. Diketahui dari laman Instagram pribadinya, Asri rupanya tengah berlibur sekaligus melakukan suatu pekerjaan di New York, Amerika Serikat. Asri pun kerap membagikan kegiatannya selama di negara tersebut. Namun dari banyaknya momen yang dibagikan Asri, netizen justru salfok alias salah fokus dengan sosok pria bule yang menemani Asri saat nonton pertandingan basket. Dari video yang diunggah Asri nampak begitu dekat dengan pria tersebut. Terlihat Asri menunjukkan saat quality time bareng pria bule tersebut. Udah di Madison Square Garden sama Big D mau nonton bola. Let's go. Let's go. Ini dia kita. Hey. Let's go. Hai, seru banget hari ini di Madison Square NBA. Bukan hanya itu, sebuah akun TikTok juga mengunggah cuplikan story dan menjadikan kolase hingga ramai dikomentari netizen. Pasalnya, yang tambah bikin salfok ialah saat pulang bersama, terlihat Asri dan pria bule itu saling merangkul satu sama lain bak sepasang kekasih. Postingan tersebut juga ramai ditanggapi netizen yang setuju keduanya cocok banget kalau jadian. Namun di lain sisi, banyak pula yang terkejut dan mempertanyakan kehidupan asmara dan status pernikahan Asri. Selama ini pernikahan Asri dan Galih Rida Raharja diketahui adem ayem saja, bahkan hampir tak pernah diterpa isu tak sedap. Lantas benarkah pernikahan Asri dan Galih sudah berakhir? Gara-gara unggahan Asri bersama seorang pria bule, sejumlah netizen jadinya buat spekulasi sendiri ya. Padahal yang tahu fakta kebenarannya hanya Asri. Asri sendiri yang saat ini dalam perjalanan pulang menuju Indonesia belum buka suara terkait viral kebersamaannya dengan seorang pria bule. Namun dari unggahan terbarunya, Asri jelas menulis, "Jangan bikin gosip ya teman-teman, Big D is my best friend." Kita pulang dari New York, 15 jam transit di Dubai. So, belajar banyak banget di New York. Seru banget. Mudah-mudahan bisa belajar terus tentang next step. See you later, New York. Pemirsa, komika Arie Kriting kembali jadi sorotan, tapi kali ini bukan perihal perseteruannya dengan Nursia, ibu mertuanya. Sebaliknya nih, netizen dibuat terharu perihal curhatan Arie terkait pengorbanan ibundanya. Yups, dalam halaman akun X, Arie mengungkapkan betapa besar jasa dan pengorbanan ibundanya agar dirinya bisa menyelesaikan kuliahnya hingga membuat dirinya sukses seperti saat ini. Dalam unggahannya, Arie memposting percakapannya dengan ayahnya yang memperlihatkan perhiasan emas ibundanya yang baru saja ditebus setelah 20 tahun digadaikan untuk biaya kuliah dirinya. Ya, tak banyak yang tahu jika sebelum menjadi komika, Arie sempat menempuh pendidikan di Institut Teknologi Nasional jurusan Teknik Perencanaan Wilayah di Malang, Jawa Timur. Sebagai anak, Arie pastinya bangga dan terharu dengan perjuangan ibundanya yang begitu rela menggadaikan perhiasan yang dibeli ayahnya pada tahun 1999. Lagi rame pengorbanan ibu? Oke lah, saya kisahkan sedikit mama saya itu seperti apa. Jadi tahun 1999, saya dan bapak ke Makassar. Terus bapak beli gelang emas buat mama. Pas saya masuk kuliah, ternyata gelangnya digadai buat biaya kuliah. Dan baru ditebus 20 tahun kemudian.
aksi-aksi nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan kita berusaha gitu bisa menjadi pertimbangan lah mungkin untuk ibaratnya memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang kemarin, mungkin hilaf-hilaf kita yang mungkin ada. Itu sih. Ya, ternyata nih Ari tak pernah mengetahui pengorbanan ibundanya bukan karena Ari tak peduli, melainkan ibundanya memang memilih tak memberitahukan kesulitannya agar Ari tak terbebani dan fokus kuliah. Meski banyak yang bilang nih, jika seorang ibu lebih dekat dengan anak laki-lakinya dan akan cerita apapun, namun belum tentu akan menceritakan kesulitannya kepada anak lelakinya, demikian pula dengan Ari. Syukur banget ya, karena di zaman sekarang banyak sekali cobaan dan kayaknya kebahagiaan yang paling utama itu ketika orang yang terdekat sama kita itu bisa memberikan kebahagiaan yang tiada taranya gitu. Dalam curhatannya, Ari pun mengungkapkan jika rata-rata anak laki-laki yang sudah dewasa dan sukses terkadang suka lupa akan pengorbanan wanita paling mulia yang sudah membesarkan dan merawat kita dari saat bayi yang tak bisa melakukan apa-apa hingga tumbuh besar dengan penuh kesabaran dan belas kasih. Curhatan Ari seolah menjadi renungan bagi generasi muda agar tak lupa akan jasa seorang ibu. Netizen pun juga memuji perjuangan orang tua Ari yang berhasil membuat Ari tumbuh menjadi laki-laki tangguh dan penuh kasih sayang. Mungkin karena hal ini ya membuat Indah Permatasari mau dipinang Ari menjadi istrinya. Bahkan Ari tetap menjadi sosok pemaaf dan legowo meski Nursiah mertuanya hingga kini belum bisa menerima dirinya sebagai menantu. Kalau itu sih Indah aja yang jawab, maksudnya. Masa saya membanggakan diri saya di hadapan seorang Indah? Emang kayaknya ngedritnya biasa aja, bukan biasa aja, cuman emang dia tidak mengada-ngada, kayaknya mengalir begitu aja. Ya, itu dari zaman pacaran emang udah kayak gitu. Dan dia tuh selalu moto hidupnya kayaknya kalau istrinya bahagia itu kebahagiaannya itu sih. Amin. Sadar akan pengorbanan kedua orang tuanya, Ari yang kini telah sukses pun berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Bahkan Ari sempat memberangkatkan kedua orang tuanya pergi umroh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik. Panggung RCTI Plus pecah saat JKT48 dan band Raja menjadi pembuka acara Indonesian Music Awards 2024 tadi malam. Ditambah acara apresiasi bergengsi bagi insan musik tanah air ini dipandu oleh presenter beken Raffi Ahmad dan Astrid Tiar. Panggung IMA 2024 tentu saja benar-benar pecah dengan sederet bintang tamu yang merupakan musisi kenamaan tanah air, diantaranya Juicy Lucy, JKT48, Ben Raja, Nadif Basalamah, Adrian Khalif, hingga Lesti Kejora. Bersepeda aku menanjaki bukit itu, sekuat tenagaku kayu pedalnya, angin pun mulai menghembus. Yang di atas semua. Demi cinta, oh, demi cinta. Salma Salsabila berhasil memboyong 2 piala lewat kategori Breakthrough Artist of the Year dan Female Singer of the Year. Collaboration of the Year dimenangkan oleh Judika dan Lesti Kejora lewat tembang Bukan Karena Tak Cinta, serta duo Group Band of the Year dimenangkan oleh For Revenge. Sementara Raja berhasil membawa pulang piala Throwback Hits of the Year dengan tembang Cinderella. Sudah 18 tahun usianya Cinderella. Udah masanya ABG, akhirnya dia diakuin untuk mencari sepatunya kembali. Jadi sampai sekarang sepatu Cinderella belum kembali tapi ternyata sudah dikasih medali. Wow. Thank you Langit Musik. Ini tidak kami sangka-sangka. Tidak disangka-sangka, kaget juga. Tadi dia nangis.
Hampir. Kenapa? Hampir. Terharu, terhura. Hampir 18 tahun berkarir. Akhirnya dapat Akhirnya. penghargaan. Terima kasih Langit Musik. Terima kasih. Terima kasih. CTI. Terima kasih. Breakthrough. Seru, seneng banget. Ini jadi apa ya? Jadi kejutan baru di akhir tahun buat saya. Terima kasih untuk Langit Musik dan IMA. Indonesian Music Awards 2024 menjadi sebuah bentuk kontribusi untuk para musisi dalam industri musik tanah air dan juga menjadi wadah untuk merayakan karya-karya terbaik yang telah menginspirasi banyak orang. Selanjutnya, Tiara Andini berhasil menyabet piala Song of the Year lewat tembang Kupu-Kupu, sekaligus Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadia, dan Ilman Ibrahim Isa meraih piala Songwriter of the Year dengan lagu Kupu-Kupu. Dan Dikta berhasil membawa piala Nada Sambung Pribadi of the Year dengan lagu Setia. Sementara itu, kategori Dangdut Pop Lokal of the Year dimenangkan oleh Lesti Kejora, Album of the Year didapat oleh Bernadia, sementara Koldiak berhasil membawa pulang piala dengan kategori Alternative Song of the Year. Dan kategori Special Lifetime Achievement diberikan kepada legenda musik dangdut tanah air, Rhoma Irama. Gak expect sih karena kita ya bermusik sebenarnya ya untuk apa ya, hobi kita awalnya. Terus sekarang ya kita bermusik untuk orang-orang yang suka sama karya-karya kita, support sama kita ya. Gak nyangka aja kalau akhirnya dapat awards dari Indonesian Music Award. Di kategori lain, Lesti Kejora kembali meraih penghargaan di Social Media Artist of the Year. 3 kategori yang berbeda direngkuh Lesti di IMA 2024. Dan di kategori Nada Sambung Pribadi, Grup Duo of the Year dimenangkan oleh Dewa Bujana featuring Fadli dan Putri Aryani. Pada kategori Male Singer of the Year dimenangkan oleh Bale dan Piala Langitku Artis oleh the Year disabet oleh Intisor. Selamat ya buat kamu ya sayang ya, pertama keren kamu, you deserve it pokoknya, keren terus berkarya. Ini kan hasil vote dari keluarga besar Lesti Lovers, SL Lovers, Lovers semua karena udah kerja keras untuk menggerakkan jempol jari jemari tangannya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini selalu menjadi jembatan untuk Dede khususnya ya kami berdua bisa terus berkarya khususnya di industri musik. Memiliki putri remaja berusia 11 tahun, Marshanda mengaku bangga dengan tumbuh kembang Sienna Amerah Kasyafani yang melesat menjadi remaja cantik, aktif, dan pintar. Tapi di balik itu, rupanya Caca, aktris ini karib disapa, menyimpan kekhawatiran dengan pergaulan remaja di era modern ini yang segala sesuatunya serba instan dan canggih. Lantas benarkah Caca sepakat dengan mantan suaminya Ben Kasyafani membatasi pergaulan Sienna? Menurut aku sih, mau punya anak, mau nggak punya anak, kita selalu punya alasan ya untuk merasa takut di dunia zaman sekarang yang kayak pemberitaan di mana-mana tuh udah banyak yang aneh-aneh gitu loh. Jadi aku sih menjaga Sienna sewajarnya, memberitahukan dia kenyataannya begini di luar sana, kamu harus hati-hati dalam hal-hal ini. Sisanya itu kan kalau misalnya Sienna lagi di sekolah, itu kan udah nggak bisa aku ikut-ikutin terus kan, atau dia lagi nginep sama temennya, itu kan udah bekal yang ada di dalam anak itu sendiri. Dia harus menjaga dirinya gimana. Jadi kayak aku bilangin seporsi wajarnya aja gitu. Sebagai ibu yang melahirkan dan terbatas dalam mendampingi tumbuh kembang Sienna, Caca tetap mendapat keleluasaan dari Ben untuk berada di dekat Sienna. Karena itulah Sienna tak kekurangan perhatian dari kasih sayang dari Caca meski tidak tinggal seatap. Tak cukup itu, agar terbangun kepercayaan dan rasa nyaman tanpa sekat, Caca membalut hubungannya dengan Sienna bukan hanya sebatas ibu dan anak, tapi juga sebagai sahabat. Alhamdulillah bisa kayak gitu hubungannya ya. Jadi Sienna kan udah mulai pra-remaja nih, udah 11 tahun, mau 12 bentar lagi. Jadi aku harus pintar-pintar menyeimbangkan antara menjadi ibu sama menjadi sahabat. Ya jadi kayak aku nggak pengen dia, aku pengen dia kayak umum lah ya, namanya orang tua pasti pengen dan
wajar untuk menginginkan anak menghormati orang tuanya. Cuman aku pengen Sienna hormat sama aku tuh karena respect, bukan karena takut. Keberadaan Nesyana Ayu Nabila alias Ines sebagai ibu sambung juga sangat berperan dalam mendukung pola asuh yang diterapkan Ben pada Sienna. Nggak cuma peranan aku sih ya, tapi peranan Ben juga, peranan Ines juga, yang juga sangat punya influence besar tentunya dalam hidup Sienna, karena kita sebagai orang tuanya Sienna akan bertiga gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa apa-apa tuh mengkompakkan bersama gitu, sama Ines, sama Ben sebagai aku ibunya Sienna. Kita maunya Sienna nih ke arah mana, kalau misalnya masalah gadget, Sienna dalam seminggu porsinya berapa banyak, dari yang kayak gitu-gitu aja kita bicarakan. Selain concern dengan Sienna, Caca yang juga concern dengan penampilannya, memiliki body goals usai diet hingga berat badannya turun 21 kg, Caca tetap rutin berolahraga. Kalau sampai sekarang hampir 2 tahun berarti ya, tapi belum 2 tahun. Karena kan tadinya aku sempat naikin berat badan drastis karena ngambil peran di Induk Gajah. Itu aku sampai tadinya tuh 60-an, terus diminta lebih naik lagi untuk karakter, jadi 76 kilo. Nah setelah aku syuting itu, aku diminta untuk mainin satu peran, dimana aku harus turun minimal 15 kg, tertulis di kontrak. Nah dari situ aku langsung nge-gym, olahraga badminton, bikram yoga, dan kardio-kardio, sampai turun 15 kilo, bahkan lebih, jadinya 21 kg dalam waktu setahun. Olahraga sangat membantu Caca untuk menjaga pola hidup sehat. Selain rutin gym, Caca juga kerap melakukan olahraga lain seperti badminton, berenang, atau yoga, dan mengatur pola makan dengan intermittent fasting. Kalau sampai nggak makan sama sekali ya jangan lah ya, itu bahaya banget. Kita bisa kelayangan, kita bisa pingsan, kita bisa turun yang nggak sehat gitu kan. Karena apa tujuanku, pengen punya lifestyle gaya hidup yang konsisten seperti ini terus. Jadi bukan untuk periodikal atau sementara temporary aja pengen kayak gini, kalau udah tercapai lepas lagi gitu gaya hidupnya, cuek lagi. Enggak, aku pengen ini maintain sampai aku tua. Bahkan aku punya goal ketika udah umur 50 aku bisa ngomong gitu kayak, wah gue lebih ngerasa berenergi dibanding ketika gue umur 30-an loh. Itu goalku. Jadi pengennya terus-terusan. Dengan suara tersendat dan mata berkaca-kaca, Paula Verhoeven akhirnya mengutarakan bagaimana kisah awal mula lompatan imannya hingga mantap berhijab di depan Deddy Corbuzier. Yang mengejutkan, Paula memberi kesaksian akan lompatan spiritualnya dengan cara memuji suaminya Baim Wong yang ikut andil besar dalam perjalanan spiritualnya. Luapan hati Paula itu bahkan membuat Deddy Corbuzier takjub. Deddy seolah tak menyangka jika Paula masih bisa melontarkan pujian bagi lelaki yang tengah menggugatnya. Yang menarik, di momen itu Paula juga menyebut Baim dengan sebutan mantan suami, padahal proses perceraian Paula dan Baim masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Panggilan itu seolah membuatnya hakul yakin akan segera berpisah dengan lelaki yang telah menikahinya sejak 22 November 2018 silam ini. Jadi akhirnya di situ aku boleh. Dalam diam, Paula tak pernah berusaha frontal melawan tudingan perselingkuhan yang dilayangkan suaminya. Bahkan sikap itu ia tegaskan melalui beberapa postingannya di media sosial. Walaupun saya dituduh gak setia, saya pernah sayang banget sama dia. Jadi buat apa saya balas bongkar aib dia? Tulis Paula dalam beberapa penggalan kalimat yang sempat ia posting. Sebaliknya, daripada sesumbar membalas tudingan, sebaliknya, Paula lebih memilih meminta nasihat ke dai kondang Ustadz Hanan Ataki tentang seberapa jauh untuk bertahan dan meneguhkan sikap untuk memperjuangkan hak. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Karena itu saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian, ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali dua.
kemenangan atau kematian. Sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu diinin lagi. Nanti kemana-mana. Sikap diam tak mau membalas tudingan minor itulah yang membuat Dedi makin kagum dengan ketangguhan Paula. Kadang-kadang kita kalau ngomong tuh kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih dengan kita diam, yaitu kita harus belajar diam. Tapi banyak ibu-ibu yang sayang sama dia. Hebat itu pas saya bilang diemnya itu. Berusaha menambahkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Karena kekaguman pada sikap Paula itulah, Dedi akhirnya memaklumatkan sikap pribadinya dengan mendukung Paula, terutama untuk hak asuh anak. Dedi memang berusaha menahan empatinya, terutama ketika soal status hak asuh anak. Tapi isyarat kesedihan tampak dari raut wajah Dedi lewat helaan nafasnya. Apalagi di beberapa akun gosip, belakangan viral kondisi putra bungsu Paula yang tampak mengenakan kaos singlet oversize. Kala itu Paula yang menjenguk putra bungsunya berusaha merapikan kaos yang dikenakan putra bungsunya hingga menuai komentar bernada miris dari warganet. Mereka tak percaya putra artis sekaligus YouTuber mengenakan pakaian dengan kondisi kaos singletnya yang kebesaran. Yang kalian harus tahu juga, hubungan Paula, saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Nggak ada gimana-gimana kok. Benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Sebelum dukungan secara terang-terangan datang dari Deddy Corbuzier untuk Paula, terutama soal hak asuh anak, sejumlah artis juga ikut mensupport atas apa yang dialami Paula, seperti Shireen Sungkar, Tia Aristia, Desna Mahendra, hingga Denny Sumargo. Sementara Mbak Imo sendiri mendapatkan dukungan dari sejumlah artis seperti Vista Putri, Wulan Guritno, hingga Ola Ramlan. Saat status pernikahan dan hak asuh anak masih harus menunggu keputusan pengadilan agama, Baim mendadak memposting kondisi ayahnya yang tengah terbaring sakit di rumah sakit. Pada postingan itu, tampak tangan Baim tengah menggenggam tangan ayahnya sambil menulis caption, "Ayah terbaik, minta doanya," tulis Baim dengan emoticon love. Saat ujian perceraian yang harus dilewati Paula dan Baim terasa begitu berat, apalagi menyisakan masa depan kedua putranya yang masih di bawah umur, ujian berat dalam bentuk finansial juga harus dilalui pedangdut senior Ira Suara. Sejak pandemi COVID-19, investasi pedangdut yang kini berusia 44 tahun mendadak ambruk, hingga suaminya yang punya pengalaman sebagai arsitek pun harus banting setir menjadi supir taksi online. Dengan berlinang air mata, kisah itu diutarakan pelantun wanita idaman lain kepada tim Gospot kemarin. Ya kondisi kami memang sesulit itu gitu, kayak ya suami tuh narik istilahnya bersih-bersih 100.000 buat makan, bersyukur alhamdulillah, karena kan sampai sekarang belum stabil, jadi ya ibaratnya tanggungan masih banyak banget, jadi ya udahlah untuk lumayan hari-hari gitu untuk makan, ya udah suami aku driver taksi online, kadang kerja aja tuh bener-bener ya kalau lagi narik gitu sampai malam banget gitu-gitu, kadang-kadang pagi ada berangkat lagi, jadi emang jarang di rumah gitu. Kurang lebih dari 2022 itu udah 2 tahun setengahan aku harus kuat buat keluarga, buat anak-anak gitu kan. Saking sulit mencari nafkah, Ira tak sanggup membiayai kuliah putrinya, Yunia Syahri, hingga terancam putus di tengah jalan. Apalagi untuk memenuhi makan sehari-hari saja, Ira sempat mengaku ketar-ketir. Ya ini pasti nggak mudah, bukan hanya buat aku, buat anak-anak aku, buat keluarga. Maksudnya dengan kondisi di saat aku lagi aktif, istilahnya ya kadang-kadang kita liburan, mau beli apa, bisa memfasilitasi mereka kehidupan yang enak, yang layak.
sekarang tuh kadang-kadang kayak mau keluar kota aja ya maaf ya, budgetnya nggak ada lebih, daripada lebih mendingan buat nyicil utang yang ini, istilahnya kan begitu. Jadi kayak ya buat aku ya itulah intinya, saling doa, saling menguatkan, itu sih yang sampai bertahan saat ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat aku juga, keluarga juga banyak berkorban juga, kayak Benigno, Nelly Agustin, sahabat aku ya, Meli Zamri gitu, Teh Isda juga sangat membantu juga, support mental juga, secara material juga banyak banget sahabat-sahabat aku membantu, ada yang minjemin ya gitu-gitu. Ira dan suami bukan tak berusaha keras untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang jumpalitas tak menentu. Namun semua usaha yang dirintisnya selalu gagal. Dengan bekal kemampuan vokalnya, meski usianya tak muda lagi, Ira mulai kembali menjajakan suaranya dari panggung ke panggung off-air. Karena memang juga nemenin anak dan juga kayak ya untuk kebutuhan juga gitu kan, jadi ya bismillah aku tampil lagi. Ya Allah, semoga Ira Suara dan keluarga bisa tegar menghadapi ujian ya. Semoga perlahan kondisi ekonomi Ira Suara pulih kembali. Amin. Ini ujian ya itu memang nggak mudah, tapi alhamdulillah kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, saling kasih sayang. Kalau ada masalah kita saling bicara. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya kami masih baik-baik aja, masih bertahan.